Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan. Pada video kali ini saya akan membahas untuk penerapan splash screen activity, fragment activity, sama untuk penerapan share preferences. Jadi untuk pemahaman masalah dalam latihan kali ini adalah kita akan membuat sebuah layar pembuka yang dijalankan, lalu akan menyimpan data. Kemudian di dalamnya nanti akan menampilkan beberapa halaman dalam satu activity. Nah, untuk langkah desain yang saya tentukan di sini adalah yang dimana nanti kita akan menetapkan splash screen ini. Jadi splash screen ini akan menjadi layar pembukanya. Jadi dia ini akan tampil halaman splash screen ini dalam waktu yang sudah kita tentukan, itu sekitar 2000 timing, itu sekitaran 2 detik. Lalu dilanjutkan nanti dia akan ke halaman login. Pada halaman login ini kita akan memasukkan username dan password kita. Nah, di sini kan ada penerapan search brief-nya, di mana fungsinya ini nanti ketika kita login kita berhasil, maka dia ini akan diarahkan ke streaming activity atau halaman utamanya nanti. Nah, jadi fungsinya ini adalah ketika kita shutdown ini aplikasinya, maka save brief ini ketika kita masuk kembali ke aplikasinya, dia tidak perlu login lagi. Jadi kita itu langsung masuk ke halaman utamanya. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan data. Lalu setelah ini baru nanti kita akan diarahkan ke fragment, di mana fragment ini akan menampilkan beberapa halaman dalam satu activity. Nah, di sini kita tentukan untuk tombol-tombolnya, nanti kita sesuaikan dengan tombol yang ada di Figma kita nantinya. Nah, untuk error yang saya temukan dalam latihan kali ini adalah ketika saya membuat fragment activity-nya itu, tetapi tampilan dari si frame itu masih kosong. Nah, itu dikarenakan pengelolaan backstack di Android-nya. Jadi untuk solusinya itu kita perlu menambahkan backstack ini override font on preset. Nah, jadi dia ini berfungsi agar dari si fragment ini tidak akan kosong untuk tampilannya. Jadi ini akan mengganti title sesuai fragment terakhir yang ada di backstack-nya. Itu untuk langkah desainnya. Nah, untuk tantangannya adalah bagaimana kita ini mengatur posisi ataupun mengatur halaman pada saat menerapkan fragment ini. Nah, sebenarnya ini cukup lumayan sedikit ribet ya untuk penerapannya itu. Yang pertama itu adalah kita di sini saya itu membuat folder baru untuk fragmentnya. Di sini ada untuk isi dari si kontennya, ada kota, pulsa, sama sosmed. Lalu di sini kita desain untuk tampilan dari kota itu seperti ini, ada pulsa, ini ada sosmednya. Nah, sini kebanyakan saya menerapkan line art layout. Lalu untuk pemahaman konsep intinya itu adalah kita itu di sini akan tentang pada fragmennya, dimana nanti fragmennya itu dia ini akan menampilkan beberapa halaman, beberapa konten itu dalam satu activity. Jadi penggunaan fragment ini pada beberapa aplikasi atau kebutuhan tertentu itu hasilnya akan lebih efisien. Oke, langsung saja kita demokan aplikasinya. Nah, di sini adalah splash screen-nya. Nah, lalu di sini kita diminta untuk masukkan username-nya. Nah, ketika kita masuk, nah dia akan muncul ke tampil ke halaman utamanya. Di sini kita cukup perlu shutdown kembali, lalu kita masuk ke aplikasinya.
Nah, dia di sini tuh tidak perlu minta login lagi karena dari set preference ini, dia ini telah menyimpan data kita. Jadi ketika karena nilainya ini ada bersifat true, ya. Bersifat true yang ada di file loginnya. Ini bersifat true karena karena di bersifat true itu ketika kita login ini dia ini akan menyimpan datanya, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk login lagi. Nah, untuk kalau kita ingin login lagi, kita juga perlu konfirmasi apakah kita ingin logout. Ketika kita logout, maka si set preference ini akan kembali meminta halaman login kita. Nah, itu untuk kegunaan dari set preference. Lanjut, ini adalah untuk tombol pertama ke kalkulator. Sini ada untuk tombol toolbarnya, tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu untuk tombol 2 ini adalah dari halaman si fragment ya. Ini ada untuk pulsa, kontennya, terus ada untuk kuota, sosmed. Nah, ini dari fragment ini. Ini kan dalam satu activity, tetapi dalam satu activity ini dia ini memiliki 3 halaman menyampaikan beberapa informasi sehingga pengerjaan ini lebih efisien. Nah, lalu untuk tombol 3-nya ini sama juga yang menggunakan toolbar. Nah, tombol 4 ini hanya konfirmasi logout. Ketika kita logout, maka akan meminta kata sandi dan username kembali. Jika tidak, dia akan tetap di halaman sini. Nah, untuk terakhir itu di sini saya menerapkan web view, yang dimana web view ini sendiri dia ini akan menampilkan satu halaman website yang kita masukkan ke dalam Android Sales Studio ini. Di sini saya memasukkan untuk link dari Telkomsel. Maka di sini nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke halaman dari website Telkomsel tersebut. Nah, ini ada tombol web view. Kita perlu tunggu dulu. Nah, di sini loading. Nah, di sini dia akan menampilkan halaman website dari Telkomsel ini. Nah, di sini kita bisa scroll bar. Lalu ini kan ada untuk toolbarnya, maka dia bisa ke hide. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan terkait penerapan splash screen, frame activity sama set preference. Lalu ada terakhir ada web view dengan toolbar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dalam penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.